Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Masehi 12 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Dirasat fil Baqiyatis Shalihat, yaitu pembahasan tentang amal-amal saleh yang tetap pahalanya sampai hari kiamat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari Majelis Ta'lim Masjid Salman Al-Farisi yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang fadailu la ilaha, pembahasan yang kedua, la ilaha illallah, fadluha wa ma'naha wa syurutuha wa nawaqiduha. Kalimat tauhid la ilaha illallah, keutamaannya, maknanya, syaratnya, dan pembatal-pembatalnya. Dan kita sudah memulai al-matlabul awwal, yaitu sub bahasan yang pertama,
yaitu fadailu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Di antara keutamaan la ilaha illallah yang sudah kita pelajari bahwa la ilaha illallah adalah al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Kemudian la ilaha illallah adalah al-qaulus tsabit, ucapan yang tetap. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah keutamaannya adalah al-kalimatul baqiyah, kalimat yang tetap pahalanya dari ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian keutamaan kalimat tauhid kalimatut taqwa, ucapan yang berkaitan dengan ketakwaan. Kemudian keutamaan kalimat tauhid juga adalah muntahas shawab wa ghayatuh, yaitu kebenaran yang paling tinggi dan paling puncak. Kemudian termasuk keutamaan la ilaha illallah adalah da'watul haq al-muradah, yaitu dakwah yang benar, yang diinginkan di dalam dakwah tersebut. Kemudian keutamaan la ilaha illallah lainnya juga adalah ar-rabitah al-haqiqiyah, yang mana dia adalah ikatan yang hakiki yang mengumpulkan seluruh umat Islam. Kemudian selanjutnya adalah kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah, keutamanya afdalul hasanat, sebaik-baik amal saleh. Kemudian termasuk daripada keutamaan la ilaha illallah juga adalah afdalul a'mal wa aktsaruha tad'ifan, amalan yang paling afdal dan amalan yang paling besar pelipatan pahalanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sini. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa min fadailiha annaha afdalu ma qalahu an-nabiyyun bima thabata fil hadits 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna 'ashiyyata 'arafah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi lafdhin khairud du'a du'a'u yaumi 'arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penulis berkata, dan di antara keutamaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebentar. Oh, itu sudah yaitu bahwa ucapan yang paling afdal, zikir yang paling afdal dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian keutamaan la ilaha illallah juga adalah turajjihu bi sahaifiz dzunub yaumil qiyamah, memberatkan pahala dalam timbangan jika ditimbang dengan buku catatan amal yang seluruhnya adalah dosa. Kemudian juga termasuk dari keutamaan la ilaha illallah bahwa annaha laisa laha dunallahi hijab, tidak ada hijab antara kalimat la ilaha illallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari keutamaan la ilaha illallah annaha najatun
liqailiha minan nar, bahwa ia adalah keselamatan bagi siapa yang mengucapkannya, maka selamat dari api neraka. Baik. Nah, sampai di sini kita pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Penulis berkata, wa min fadaili hadhil kalimah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'alaha afdhala syu'abil iman. Fa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala in al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, yang artinya di antara keutamaan la ilaha illallah adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan la ilaha illallah cabang keimanan yang paling tinggi. Cabang keimanan yang paling tinggi. Jadi iman itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Tingkat iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Karena dia adalah iman yang paling tinggi. Dan berarti menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Tidak satu derajat. Tidak satu kesatuan. Tetapi ada tingkatan-tingkatannya. Baik. Kemudian penulis berkata, wa min fadailiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annaha afdalul dzikr kama fi at-Tirmidzi wa ghairihi min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Yang artinya di antara keutamaan la ilaha illallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya, bahwa la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya, bukan hu, bukan Allah, bukan. Tapi zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bukan hu, bukan huwa, bukan Ada orang zikirnya begitu ya. Subhanallah. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini zikir yang paling utama. Adapun sebagian orang mengatakan zikir khusus adalah illallah. Zikir khawasul khawas, khusus adalah Allah. Zikir khawas, hu. Nah, ini tidak benar. Ya, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Naam. Taib. Kemudian para ikhwah, afdalud doa alhamdulillah. Doa yang dimaksud di sini adalah doa ibadah. Karena doa itu dibagi menjadi dua. Ada doa permintaan disebut dengan doa masalah,
dan ada doa ibadah. Apa doa ibadah? Segala macam jenis amal ibadah disebut sebagai doa ibadah. Karena pada hakikatnya saat kita mengerjakan ibadah tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan wa min fadailiha anna man qalaha khalisan min qalbihi yakunu as'adan nas bi syafa'atir rasul al-karimi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Kama fi sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka bima ra'aitu min hirsika 'alal hadits as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yang artinya termasuk keutamaan la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkannya dengan ikhlas. Maksudnya mengucapkan dengan hanya berharap pahala dari Allah, hanya ingin dilihat oleh Allah, itu namanya ikhlas. Ya, hanya karena Allah mengucapkannya dari hati, dan ikhlas amalan hati. Ikhlas itu adalah alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Engkau tidak mencari atas amalmu seorang yang melihat amalmu dan seorang yang mengganjar pahala atas amalmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Di antara keutamaannya adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati adalah manusia yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Artinya apa? Kapan seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Apa arti syafaat? Syafaat artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat akan meminta kepada Allah bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan dimintakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syafaat. Syafaat itu ada Allah, ada Rasulullah, ada manusia, umatnya. Nanti Rasul SAW menghadap kepada Allah setelah diizinkan oleh Allah, memohon agar orang yang mengucapkan la ilaha illallah diampuni dosanya. Asalkan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Taib. Alhamdulillah selesai pembahasan fadailu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengucapkan la ilaha illallah dengan keutamaan-keutamaannya ini harus disertai dengan mengerjakan makna-makna dari la ilaha illallah. Mengerjakan makna-makna dari la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dia mengerjakan konsekuensi dari makna apa yang dia ucapkan dari la ilaha illallah. Baik. Sekarang kita masuk kepada al-matlabus tsani, sub pembahasan yang kedua. Madlulu wa ma'na kalimat la ilaha illallah. Yang artinya adalah makna dan kandungan kalimat la ilaha illallah. Makna ini bukan hanya sekedar arti, tetapi
makna dan kandungan yang ada dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga seseorang mengucapkannya dalam keadaan mendapatkan pahalanya, bukan hanya sekedar mengucapkan saja, seperti orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, sambil goyang-goyang, ya. Kemudian juga kadang-kadang sampai jingkrak, sampai kesurupan. Ada nggak? Ada ya, nggak bisa didustakan. Sekarang zaman media sosial banyak terlihat. Ya, atau sambil nari-nari, lari-lari, loh illallah, loh illallah, lari dalam satu kesatuan. Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia pasti selamat? Maka jawabannya adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami maknanya dan mengerjakan konsekuensinya, maka dialah yang selamat. Dia yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mendapatkan keselamatan dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, penulis mengatakan inna kalimat at-tauhid la ilaha illallah allati hiya khairul dzikr wa afdaluha wa akmaluha la takunu maqbulatan 'inda Allah bi mujarrad at-talaffuz biha bil lisani faqat duna qiyamin min al-'abdi bi haqiqati madluliha wa duna tatbiqin li asasi maqsudiha min nafi syirk wa itsbatil wahdaniyah ma'a i'tiqadil jazim lima tadammanathu min dzalika wal 'amalu bih fabidzalika yakunu al-'abdu musliman haqqan wabidzalika yakunu min ahli la ilaha illallah. Baik, penulis mengatakan sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan zikir terbaik, zikir yang paling utama, zikir yang paling sempurna, tidak diterima di sisi Allah hanya dengan sekedar melafalkannya dengan lisan semata. Nah, ya. Bukan hanya sekedar mengucapkannya dengan lisan semata, tanpa seseorang menegakkan hakikat maknanya. Harus dia kerjakan makna la ilaha illallah tanpa menerapkan maksud utamanya berupa meniadakan syirik dan menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, disertai keyakinan yang tegas dan pengamalan. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus paham maknanya, mengerjakan konsekuensinya dan menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Naam. Kemudian penulis mengatakan, jadi tidak cukup ya, hanya dengan mengucapkan saja dengan lisan, enggak cukup ya. Harus mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Walaupun sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah, maka jika masih memalingkan ibadah kepada selain Allah, tidak bermanfaat la ilaha illallah. Walaupun sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi masih mensyirikkan Allah di dalam ibadah, di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah, maka tidak bermanfaat. Nah, la ilaha illallah. Penulis mengatakan, وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ أَنَّمَا سِوَى اللَّهِ لَيْسَ بِإِلَهٍ وَأَنَّ إِلَهِيَّةَ ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلال. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء
wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Qala ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Wa qala ta'ala, inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa qala ta'ala, wal kafiruna humudz zalimun. Wa dhulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mahal mawdhi'ih. Wa la raiba anna sarfal ibadati li ghairi Allahi dhulm. لأنه وضع لها في غير موضعها بل إنه أظلم ظلم وأخطره. Nah, perhatikan baik-baik, maknanya adalah kalimat agung ini, yaitu la ilaha illallah, mengandung bahwa selain Allah bukanlah ilah. Selain Allah bukanlah ilah. Ilah itu apa sih? Ilah itu diambil dari kalimat aliha ya'lahu ilahan, yang artinya ma'bud, yang diibadahi. Selain Allah bukan ilah, bukan yang diibadahi dengan benar. Ilah artinya zat yang diibadahi. Selain Allah bukan ilah. Dan menganggap selain Allah sebagai ilah adalah kebatilan yang paling batil. Menganggap selain Allah yang paling sebagai ilah, sebagai zat yang diibadahi adalah kebatilan yang paling batil. Ya. Menetapkannya adalah kezaliman yang paling zalim. Apa maksudnya? Apabila ada orang menetapkan ada ilah, ada zat yang diibadahi selain Allah, ini kezaliman yang paling batil, yang paling zalim. Kenapa? Karena ibadah itu milik Allah, khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah kebatilan yang paling batil, karena sudah memalingkan hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah. Apa itu hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah? Yaitu ibadah. Nah, kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini. Orang yang paling sesat, orang yang paling zalim, orang yang menjadikan selain Allah sebagai ilah, selain Allah sebagai Tuhan yang diibadahi. Yaitu, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Di sini Allah mengatakan, siapakah yang lebih sesat? Siapakah ini bukan untuk dijawab, tapi untuk menetapkan. Artinya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini jelas ini dalilnya. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Sekarang begini, kalau ada orang berdoa, ya Rasulullah, ya Jibril, ya Mikail, ya Jin, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, berikan saya rezeki, berikan saya anak. Kata dia, ini tidak mengapa selama kita masih meyakini Allah itu pencipta. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Jawabannya adalah ayat ini. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Di sini Allah menyatakan orang yang berdoa kepada selain Allah adalah sesat, paling sesat. Mau dia masih meyakini Allah yang mengabulkan doanya atau tidak, maka dia tetap orang yang paling sesat. Ya, karena nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan dengar, siapa yang bilang syirik? Hanya Wahabi aja yang bilang syirik itu. Ya Husain, ya Fatimah,
Wahai Husain, wahai Fatimah, madad, madad. Berikan aku kekuatan, berikan aku kekuatan. Kami sebenarnya tidak minta kepada Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Tapi kami minta kepada Allah melalui perantara orang-orang tersebut. Dan kami masih meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Maka jawabannya ayat ini. Itu tetap kesyirikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan waman adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Mau dia meyakini Allah itu masih pencipta, pengatur, berkuasa satu-satunya atau tidak meyakini. Ya, tetap saja dia berdoa kepada selain Allah, memalingkan doa yang merupakan salah satu ibadah paling besar kepada selain Allah, maka ini adalah syirik akbar dan disebut oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesesatan yang paling sesat. Kemudian juga di sini di dalam ayat disebutkan kepada sesuatu yang tidak akan menjawabnya sampai hari kiamat. Nah, ini kesesatan yang kedua nih. Berdoa kepada yang tidak mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Karena hanya Allah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesatan yang kedua. Berdoa kepada makhluk, baik itu makhluk yang masih hidup atau makhluk yang sudah meninggal. Kemudian selanjutnya dalam ayat disebutkan dan mereka yang diseru itu lalai dari doa mereka. Nah, ini juga termasuk kesesatan yang ketiga. Misalkan nih, saya berdoa kepada selain Allah. Orang yang kita berdoa kepadanya itu lalai dari doa kita. Lah ngapain kita berdoa kepadanya? Ya. Lalai itu maksudnya tidak perhatian, apalagi sampai menjawab, mengabulkan doa kita. Ya, tidak perhatian apalagi sampai menjawab, mengabulkan doa kita. Nah, dan apabila manusia dikumpulkan, mereka menjadi musuh bagi penyembahnya dan mengingkari penyembahannya itu. Ini kesesatan yang keempat dalam ayat ini. Bahwa orang yang disyirikkan dengan Allah, makhluk yang disyirikkan dengan Allah, nanti di hari kiamat dia akan takut kepada Allah. Ya Allah, saya berlepas diri dari perbuatan mereka. Mereka ini saja yang mensyirikkan saya dengan engkau. Saya tidak menyuruh mereka. Mengingkari. Yang disyirikkan dengan Allah nanti di hari kiamat akan mengingkari. Karena takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan saja mengingkari dia. Ya. Inni bari'un mink. Inni akhafullah Rabbul alamin. Aku berlepas diri dari mereka. Dari kalian. Dan aku takut kepada Allah. Itu syaitan. Ya. Nah, jadi di dalam ayat ini surat apa tadi? Ya, surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Ini ayat adalah merupakan hal yang paling penting di dalam membantah kesyirikan. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dibantah dengan ayat ini. Ayat 5 sampai 6 dari surat Al-Ahqaf. Ya, ayat 5 sampai 6 dari surat Al-Ahqaf. Ada beberapa kesesatan pada ayat ini. Ada beberapa kesesatan pada ayat ini. Apa kesesatan yang pertama? Tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan doa. Kemudian yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga, mereka akan menjadi musuh di hari kiamat. Kemudian yang keempat, mereka mengingkari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutnya,
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 52 yang artinya demikian itu karena Allah adalah yang maha benar. Allah adalah zat yang diibadahi dengan benar, dan apa yang mereka seru, yaitu mereka sembah selain Allah adalah Tuhan yang batil. Maha tinggi Allah dan maha besar. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi dengan benar. Satu-satunya zat yang diibadahi dengan benar. Ini Ummu Muhammad baru nonton live saya. Pakai tangan kanan, Bu. Ini tangan kanan. Saya pakai jam di tangan kanan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi makanya kalau kita mengartikan makna la ilaha illallah dengan benar adalah dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita artikan la ilaha illallah dengan benar, maka maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La aduhai ilaha illallah. Aduhai. Hidup mati, hidup segan mati tak mau. Ini penanya. Ada lagi? Dah lama enggak nulis saya. Hidup segan mati tak mau. La ilaha illallah. Board maker ya? Oke. Makasih, Pak. Perhatikan. La ilaha illallah. Artinya atau maknanya dalam bahasa Arab adalah la sama ilah, maknanya ma'bud. Ma'budah. Kemudian di sini ada yang dimasukkan bihaq, bihaqqin illallah. Ini adalah arti dari la ilaha illallah. Ya. Tidak ada ma'bud. Ma'bud zat yang diibadahi. Ya. Bihaq dengan benar. Nah, kenapa harus ada kata dengan benar ini? Karena selain Allah adalah yang diibadahi dengan batil. Yang diibadahi dengan batil. Illallah. Nah, ini makna dari la ilaha illallah yang paling sahih. Yang paling sahih. Nanti ada orang memaknai la ilaha illallah dengan la qadira ala al-ikhtira' illallah. Apa artinya? Tidak ada yang kuasa. Tidak ada yang kuasa untuk mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang sempurna arti dengan arti seperti tidak ada yang kuasa. Tidak ada yang kuasa untuk mencipta tidak ada yang kuasa untuk mencipta kecuali Allah. Gara-gara orang mengartikan la ilaha illallah dengan arti ini, maka tadi
tidak mengapa pakai jimat, asalkan masih meyakini Allah Maha Kuasa. Nah, itu dia. Tidak mengapa berdoa kepada Hasan, Hussein, Fatimah, Ali, madad, ya, kekuatan berikan kepadaku. Tidak mengapa, selama masih meyakini Allah Maha Pencipta. Nah, itu bedanya. Jadi praktek di lapangannya itu yang akhirnya nanti berbeda, karena dari awal memang sudah beda pemahamannya. Ya, tidak mengapa meletakkan air di kuburan, meletakkan pena di kuburan, mau ujian nasional. Ya. Kenapa? Karena tadi selama masih meyakini Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang berkuasa, maka bagi mereka tidak mengapa perbuatan itu semua. Bahkan nanti yang paling parah, tidak mengapa berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya, asalkan masih meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka kita katakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seseorang harus memaknai la ilaha illallah dengan benar. Makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, zat yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa itu, ya, arti dan makna yang benar dari la ilaha illallah. Kenapa harus ada hak tadi? Jadi yang saya katakan. Ada hak karena hanya Allah ilah yang hak diibadahi. Sedangkan selain Allah ilah yang batil. Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 65. Ayat berapa tadi? Ayat 25. 62. Apa? 62. Naam. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat ironi, yang seperti ini banyak yang tidak mengupasnya secara rinci. Dan biasanya yang membicarakannya secara rinci hanya sebagian besar orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf. Ada yang membahas secara rinci jarang sekali. Apalagi dakwah-dakwah pergerakan. Karena bagi para pendakwah pergerakan, ini saya akan membahas tentang dakwah pergerakan. Mereka menjadikan gerakan sebagai pusat dakwah. Lebih kepada pembentukan gerakan, jamaah, struktur, kaderisasi, jaringan, kekuatan organisasi. Kemudian lebih memprioritaskan isu kekuasaan dan politik. Perhatian besar kepada perubahan sistem, pemerintahan, undang-undang, negara Islam atau tidak, perjuangan menuju kekuasaan. Itu dakwah perubahan, dakwah pergerakan. 3, menekankan persatuan kelompok. Yang penting bersatu. Ya. Sering sekali persatuan umat dijadikan prioritas utama. Meskipun masih terdapat penyimpangan dalam perihal akidah, ibadah, atau tata cara beragama. Yang 4, longgar banget terhadap sebagian bid'ah demi kemaslahatan dakwah katanya. Ya, sebagian penyimpangan terkadang
ditoleransi dengan alasan menjaga barisan, memperluas pengaruh, menghindari perpecahan gerakan. Yang kelima, menguatkan loyalitas kepada jamaah atau tokoh gerakan. Ya, ukuran loyalitas kadang bergeser kepada organisasi, bukan kepada Islam. Pada organisasi, kepada partai, kepada murabbi, kepada qiyadah, ya, kepada tokoh tertentu, bukan murni kepada dalil atau kepada kebenaran. Yang keenam, dakwah pergerakan juga menggunakan pendekatan massa dan mobilisasi publik. Biasanya suka banget ngumpul-ngumpul massa, ya, aksi publik, demonstrasi, tekanan sosial, pembentukan opini umum, ya, bahkan kadang-kadang anak-anak dibawa, perempuan-perempuan suruh demo. Ya. Yang ketujuh, mendahulukan semangat perjuangan daripada pendalaman ilmu. Ini yang hadir yang kalau pernah ikut mereka pasti merasakan. Betul apa betul? Ya, pasti pernah merasakan. Daripada pendalaman ilmu. Bahkan saya pernah diundang waktu itu belum begitu mengenal dakwah sunnah. Diundang dalam sebuah dakwah pergerakan. Dari menit pertama sampai menit terakhir, ceramahnya yang berceramah cuma menghina pemerintah. Semakin tajam penghinaan pemerintah, semakin dianggap hero. Nah, mendahulukan semangat perjuangan daripada pendalaman ilmu. Semangat, ayo militansi, keberanian, aktivitas gerakan, sering lebih ditonjolkan daripada mendalami pemahaman akidah, fikih, hadis, maupun manhaj salaf. Ya. Yang kedelapan, memakai istilah perjuangan dan kebangkitan umat seperti harakah, dakwah haraki, hizbi, jamaah, qiyadah, baiat, islah, siasi, proyek kebangkitan dan perubahan sistem, dan seterusnya. Yang kayak gitulah. Yang kesembilan, cenderung melihat maslahat umat. Satu lagi, peradaban. Sering sekali itu diangkat kata-kata peradaban. Ya. Cenderung melihat masalah umat dari sudut politik. Kerusakan umat sering dikembalikan kepada penjajahan, kekuasaan yang zalim, sistem kufur, ekonomi, atau konspirasi. Sementara akar tauhid dan akidah kurang ditekankan. Yang ke-10, memandang perubahan dari atas lebih utama. Jadi, cara berpikir, kerangka berpikir mereka, ambil kekuasaan, baru turunkan hukum Allah. Dan cara ini, dakwah pergerakan seperti ini, sampai 100 tahun muncul pergerakan mereka, belum ada satu negara Islam pun yang mereka tegakkan, belum ada satu hukum qisas pun yang mereka lakukan. Ya, ini para ikhwan. Jadi memandangnya ambil kekuasaan dulu, baru setelah itu turunkan. Perbaikan umat sering dipusatkan pada merebut pengaruh, menguasai lembaga, parlemen, negara, atau kepemimpinan. Bukan dimulai dari perbaikan akidah dan ibadah secara individu. Grassroots dulu. Ya. Yang ke-11, nah ini sering sekali terjadi. Kritik terbuka. Bukan kritik lagi, menghina. Terbuka kepada para pemerintah, para penguasa. Dalam banyak keadaan, manhaj haraki, pergerakan membolehkan atau mendorong kritik terbuka. Demonstrasi, tekanan massa, pembentukan oposisi politik, dan seterusnya. Ya. Yang mana akhirnya negaranya nggak akan maju-maju. Yang ke-12, mengambil tokoh-tokoh lintas manhaj sebagai rujukan gerakan. Kadang ada tokoh yang memiliki penyimpangan dalam akidah dan manhaj, tetap jadikan sebagai rujukan.
karena dianggap berjasa dalam perjuangan Islam. Yang ke-13, menjadikan maslahat gerakan sebagai pertimbangan besar. Keputusan dakwah sering ditimbang dengan kepentingan jamaah, strategi politik, maslahat organisasi, dan perluasan pengaruh. Yang ke-14, ini termasuk dalamnya, kurang menekankan perincian tauhid. Makanya saya sering katakan, wahai para pendakwah sunnah, para pendakwah manhaj salaf, dakwahkan tauhid secara rinci. Karena itu modal perbedaan yang mendasari dakwah sunnah, dakwah salaf dengan dakwah haraki, pergerakan. Dakwahkan sunnah secara rinci. Pembahasan tentang tauhid uluhiyah, asma wa sifat, membantah terhadap kesyirikan, membantah terhadap perbuatan bid'ah, merincikan manhaj salaf, sering tidak menjadi perhatian utama. Sering itu tidak menjadi perhatian utama. Yang ke-15, dan ini parah, berpotensi melahirkan fanatisme kelompok. Dan itu yang terjadi. Fanatisme kelompok. Karena kenapa? Kuatnya ikatan organisasi. Sebagian pengikut bisa lebih mudah membela kelompoknya daripada menerima kebenaran yang menyelisih arah gerakannya. Nah, ini intinya para ikhwan dirahmati Allah. Jadi intinya manhaj pergerakan ini atau pendekatan dakwah melalui menjadikan gerakan, organisasi, kekuasaan, politik, perubahan sosial, atau mobilisasi massa sebagai perhatian besar. Beda dengan manhaj salaf. Ya, manhaj salaf sangat berbeda. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibahas secara rinci. Iya, kadang membosankan bagi jamaah, tapi itu yang melahirkan orang-orang yang berakidah yang kuat, orang yang bertauhid yang kokoh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ta'ala inna syirka la zulmun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang besar. Tadi sudah saya jelaskan. Kenapa kesyirikan kezaliman yang paling besar? Siapa yang bisa menjawab? Sudah saya jelaskan tadi. Karena memalingkan hak yang paling khusus milik Allah kepada selain Allah. Apa itu hak yang paling khusus milik Allah? Ibadah. Ibadah. Kemudian yang kedua, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Kemudian yang ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu adalah kesyirikan yang paling besar. Sebab yang kedua, kenapa syirik adalah kezaliman yang paling besar? Jadi seperti orang pakai peci di kaki, itu kan zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kan zalim. Itu arti zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu arti zalim. Ya. Maka begitulah orang yang melakukan kesyirikan. Meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Nah, itu dia. Nah, sebab yang kedua, kenapa kesyirikan termasuk daripada kezaliman yang sangat besar? Karena kesyirikan di dalamnya terdapat perendahan kedudukan Allah. Menyamakan makhluk yang diciptakan dengan Khaliq yang mencipta. Namanya perendahan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan makhluk yang diciptakan dengan Allah yang Maha Pencipta. Namanya penghinaan terhadap Allah. Istihtar dalam bahasa Arabnya. Perendahan, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga, kenapa kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar? Karena
Seseorang yang melakukan kesyirikan, melakukan penyimpangan tanpa ada motivasi. Melakukan penyimpangan tanpa ada motivasi. Coba, sekarang saya tanya, apa motivasi orang melakukan kesyirikan? Lawang Allah yang maha pencipta, pengatur, berkuasa, Allah yang mengabulkan doa, Allah yang maha segala maha. Kenapa dia meninggalkan Allah, lalu dia pergi kepada makhluk yang sudah mati? Ini kan perbuatan yang dikerjakan tanpa apa? Motivasi. Dan semua dosa yang dilakukan tanpa motivasi, itu dosa besar. Lebih berat siksanya. 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Salah satunya adalah Malikun Kadzab, raja tukang dusta. Tidak perlu raja berdusta, pemimpin berdusta, semuanya di tangannya. Yang kedua, Usaimitun zanin. Orang tua, umur 50 atau 60 atau 80 berzina. Orang jalan aja bungkuk, berzina. Tanpa motivasi zinanya. Kalau pemuda berzina, apa? Ya, dosa besar. Bukan wajar. Dosa besar. Ya, lebih besar lagi kalau orang tua. Yang ketiga, ailun mustakbir, orang miskin sombong. Orang kaya sombong apa? Dosa besar. Bukan wajar. Dosa besar. Ya. Tetapi lebih besar lagi kalau orang miskin sombong. Apa yang mau disombongkan? Orang kaya sombong ada motivasi, itu pun dosa besar. Pemuda berzina ada motivasi, itu pun dosa besar. Lah ini miskin sombong. Orang tua berzina, nggak ada motivasi. Nah begitulah gambaran orang yang melakukan kesyirikan. Tidak ada motivasi dari kesyirikan yang dia lakukan. Allah maha dari segala maha. Dia tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tulis mengatakan, dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dan ini menunjukkan bahwa istilah kufur itu istilah agama. Tidak boleh dirubah demi toleransi, nggak boleh. Itu istilah agama, tidak boleh dirubah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang non muslim. Wahai orang yang kafir. Ya, itu istilah agama. Itu istilah agama. Nggak boleh dirubah hanya karena ingin toleransi, nggak boleh itu. Nah, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tidak diragukan bahwa mengalihkan ibadah kepada selain Allah adalah kezaliman. Karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Bahkan itulah kezaliman yang paling besar dan yang paling berbahaya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itu dulu cukup. Masih ada waktu sekitar setengah jam. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, silakan. Amin, amin. Kami beri kesehatan serta kesempatan untuk tetap mengajarkan kami ilmu agama. Amin. Lakukan juga kami sangat bersyukur sekali karena kami masih diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu melalui Ustaz. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa terus kami menimbulkan ilmu dari Ustaz. Amin. Mohon izin bertanya, Ustaz tadi sampaikan bahwa kalimat tertinggi adalah la ilaha illallah.
yang harus kita pahami maknanya. Pertanyaannya adalah, bukankah dalam kalimat la ilaha illallah selain makna ada juga syarat-syarat dan rukun-rukunnya? Bisa tolong dijelaskan? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini nanti akan kita bahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi kita baru membicarakan makna la ilaha illallah. Yang mana maknanya tadi la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak selain Allah. Adapun syarat-syaratnya nanti pada sub pembahasan yang ketiga, syarat-syarat la ilaha illallah. Dan syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama harus mengilmui la ilaha illallah. Nah, inilah makna tadi. Yang kedua harus yakin, tidak boleh ragu-ragu terhadap la ilaha illallah. Yang ketiga harus ikhlas. Artinya murni ucapannya hanya karena ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada motivasi lain saat mengucapkan la ilaha illallah. Yang keempat harus jujur. Tidak boleh dusta dalam pengucapan la ilaha illallah. Yang kelima harus mencintai la ilaha illallah. Tidak boleh membenci la ilaha illallah. Yang keenam harus tunduk, patuh kepada konsekuensi la ilaha illallah. Tunduk patuh. Nah, tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh terakhir harus menerima la ilaha illallah. Tidak boleh menolaknya. Nah, ini syarat-syarat dari la ilaha illallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahas syarat-syarat tersebut. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kalau ada orang umum yang belum pernah ikut kajian dan dia belum tahu syarat-syarat la ilaha illallah tersebut, apakah la ilaha illallah sempurna atau tidak? Maka jawabannya tergantung dia selama hidupnya mengamalkannya bagaimana. Kalau selama hidupnya mengamalkan la ilaha illallah dengan baik dan benar dan sudah mencakup daripada yang disebutkan dari la ilaha illallah, dari syarat-syarat la ilaha illallah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia sudah mencukupi, ya, meskipun dia belum belajar. Yang penting apa yang dia kerjakan mencukupi syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Di sini ada yang bertanya, bid'ah itu apa? Bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Ini dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Dia adalah metode dalam agama, dalam urusan ibadah yang dibuat-buat baru pasti, yang menyerupai syariat. Dimaksudkan dalam mengamalkannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah, tidak mencukupkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hukum tahlilan itu boleh atau boleh dikerjakan kah Ustaz? Maka jawabannya adalah orang yang meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Di antaranya anak-anak Nabi. Baik yang laki-laki ada 3, Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Namun yang perempuan juga ada 3, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah beliau mengumpulkan para sahabatnya, mengundang para sahabatnya untuk berkumpul-kumpul berzikir la ilaha illallah, membaca surat Yasin karena wafatnya seseorang. Menunjukkan hal tersebut belum dikerjakan. Dan ini juga tidak ada di zaman kekhalifahan Abu Bakar.
kekhalifahan Umar, kekhalifahan Utsman, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan tidak ada di dalam kitab-kitab mazhab fikih yang 4 dari perkataan imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tidak ada. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan itu adalah berkumpul-kumpul di hari kematian orang yang meninggal 1, 2, 3, 7, 15, 25, 75, 100. Belum ada dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tolong praktekkan tata cara wudu untuk wanita, terutama bagian kepala, untuk yang berambut panjang, dan cara wudu di tempat umum yang tidak memungkinkan kita melepas jilbab kita. Bagi perempuan yang berambut panjang, maka dia basahi kedua telapak tangannya, lalu dia letakkan di sini, kemudian dia ke belakang sampai ke tengkuk, ya. Kemudian setelah itu bisa dia dari bawah rambut, ya. Kemudian dia lanjutkan ke depan lagi, seperti itu. Atau tidak perlu harus dari bawah rambut. Dia dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Sudah mencukupi. Tidak perlu harus mengikuti rambutnya karena panjang. Tidak perlu. Kemudian kalau tempat berwudu di tempat umum, maka harus tertutup auratnya. Tidak boleh terbuka. Dalam artian tertutup, tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka di sini jika memang tempatnya terbuka, para perempuan harus saling tolong-menolong. Ya, saat dia buka jilbab untuk mengusap rambut, maka harus ditutupi sehingga tidak ada yang melihat. Saling tolong-menolong. Tidak boleh terbuka. Ingat Bu, terlihat rambut itu dosa besar bagi perempuan. Makanya ini saya nasihatkan kadang-kadang kalau saya ngantar anak gitu ya. Terlihat perempuan SMP, SMA, mungkin yang sudah balik, itu karena jilbabnya pendek, akhirnya diterpa angin karena naik motor, maka nampak rambutnya. Itu dosa besar. Ya, itu dosa besar, jangan diremehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bertabarruj. Tabarruj artinya izharuz zinah, izharul mar'ati zinataha amama ghairil maharim. Perempuan memperlihatkan perhiasannya atau hiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka terlihat rambut itu dosa besar. Dan sering saya ceritakan sebuah kejadian yang biasanya terjadi di Arab Saudi, jamaah umroh. Waktu itu kita singgah di sebuah tempat di kota Jeddah karena mau pulang. Kemudian setelah itu para jamaah ada sebagian yang ke kamar mandi. Kemudian mereka mungkin di kamar mandi berwudu atau yang semisalnya. Maka kemudian setelah berwudu mereka keluar dalam keadaan rambutnya tertutup sebagian oleh jilbabnya. Ya, keluar nyelonong gitu saja di hadapan laki-laki yang bukan orang Indonesia, yang mereka heran melihat perempuan Indonesia seperti itu. Sampai ada yang mengatakan, kamu tidak ajari umatmu di sana bagaimana aurat perempuan. Nah, ini harus diperhatikan. Tidak boleh keluar di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa menutup auratnya. Dan rambut adalah aurat. Ya, rambut adalah aurat. Terlihat aurat itu dosa besar. Terlihat aurat itu adalah dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah di setiap sholat diawali bismillah, misalnya sebelum takbiratul ihram? Maka jawabannya tidak perlu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Wallahu a'lam. Suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak, melainkan Tuhan di langit akan murka kepadanya hingga ia meridhai istrinya.
dilema Ustadz, di satu sisi butuh namun di sisi lain tidak ingin istri dilaknat karena tanggung jawab suami adalah menjauhkan istri dari siksa neraka. Bagaimana sikap seharusnya seorang suami? Seharusnya adalah apabila istri tidak sanggup karena lelah, letih, capek, sakit, maka pada saat itu sang suami memaafkannya. Tetapi istri juga jangan keseringan yang seperti itu. Karena kalau seandainya sang istri keseringan, maka dia akan mencari yang lain agar bisa melampiaskan syahwatnya. Nah, wallahu a'lam. Bahkan kan ada hadis Rasulullah SAW, "Falta'tihi wa in kanat 'ala tannur." Hendaknya seorang istri memenuhi panggilan istri suaminya meskipun dia sedang membakar roti. Dan membakar roti itu tidak bisa ditinggal. Artinya kalau ditinggal rotinya gosong. Kalau gosong berarti mubadzir. Maka para ulama mengatakan tidak mengapa mubadzir, li'anna talfal mal ashalu min wuqu'iz zawj fi zina. Tidak mengapa terbakar rotinya karena hancurnya harta itu lebih ringan dibandingkan terperosoknya ke suami ke dalam perbuatan zina karena tidak dapat nafkah bati ataupun bisa melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Nah, dan saya berpesan kepada adik-adik kelas saya yang mungkin umur 30-an, 40-an, 30-an, 20-an yang sudah menikah, maka nikmatilah hubungan badan di atas ranjang. Karena itu salah satu hal yang halal yang disediakan oleh Allah untuk di dunia ini. Nikmati. Ya, jangan sampai terlambat menikmatinya. Karena biasanya anak-anak muda yang ada dalam benaknya cuma bisa melampiaskan saja. Mohon maaf agak vulgar sedikit. Hanya sekedar melampiaskan saja tanpa kenikmatan. Enggak, nikmati. Nikmati di dalam berhubungan badan. Sebelum nanti terlambat. Kalau sudah berumur 45 ke atas, kekuatan sudah berkurang, akhirnya kurang nikmatnya. Ya, nikmati. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.